Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-7, harapannya teman-teman sudah menonton video cara membuat kopnya. Jadi nanti tinggal manggil template kop yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, di pertemuan ke-7 ini kita belajar tentang latihan AutoCAD 2 dimensi. Jadi nanti ada 7 gambar yang perlu teman-teman gambar. Kita mulai saja dari share screen dulu ya. Oke, kita buka AutoCAD-nya dulu. Nah, teman-teman, tadi kalau sudah bikin kop gambarnya, jadi nanti tinggal dipanggil di sini. Cara manggil kop gambarnya, klik di bagian bawah sini ya, klik kanan, from template, baru pilih kop gamtek yang sudah disimpan. Baru open, oke. Nah, jadi nanti muncul tab baru. Oke, saya ulangi ya. From template, kop gambar, open. Pilih layout 1, oke. Nah, ini muncul layout ketiga dengan nama layout 1 yang isinya sudah kop gambar. Nah, layout 1, layout 2-nya bisa teman-teman hapus. Delete, oke. Layout juga 2-nya juga di delete. Layout 3-nya kita kasih nama minggu ke-7. Gitu ya. Nah, di minggu ke-7 ini nanti bidang gambarnya dibagi jadi 2. Untuk masukin bidang gambarnya bisa masukin viewport. Jadi teman-teman bisa ketik viewport, enter, terus karena mau dibagi jadi 2 secara horizontal, jadi pilih yang to horizontal. Nggak perlu pakai spasi, jadi tetap 0, setupnya 2 dimensi semua, kecuali nanti kalau misalnya di minggu ke-8 ya, AutoCAD-nya sudah 3 dimensi. Kalau sudah, visualnya tetap 2D wireframe, change-nya nggak perlu. Oke, kalau udah tinggal oke. Pilih dari ujung kiri atas ke kanan bawah. Nah, nanti ini udah terbagi jadi 2 ya. Ini bagian atas. Nah, untuk menghilangkan garis-garisnya ini, di samping tulisan model, tinggal diklik yang grid mode. Nah, jadi garis-garisnya udah hilang. Begitu juga untuk yang gambar kedua, kita hilangkan gridnya. Terus, kalau sudah kita masuk ke model untuk menggambar. Nah, gambar apa saja yang mau kita gambar di pertemuan ke-7 ini? Coba saya masukkan dulu gambarnya. Satu, oh, gambar satu-satu ya. Oke, ini gambar pertama. Kita mulai saja dari membuat lingkaran. Ketik circle atau huruf C aja, enter. Ketik di sembarang tempat ya. Ini sepertinya gambarnya terlalu besar, coba saya kecilin dulu.
Oke, bikin lingkaran, jari-jarinya berapa ini? 8. R-nya 8. Oh, kecil sekali ya. Oke, ini gambarnya perlu dikecilin lagi. Oke, kurang kecil. Oke, sorry tadi ukurannya terlalu besar. Oke, pertama lingkaran kecil, terus jaraknya 55 ke samping ya. Jarak antara dua lingkaran ini 55, ke atasnya 75 dari titik pusat masing-masing lingkaran. Oke, saya pakai garis bantu, pakai align, pakai ini ya, atau ketik align, ketik huruf L, enter. Terus arahkan ke titik pusatnya. Jadi ke pinggir dulu sampai muncul tanda plus baru diklik di lingkaran. Jadi pastikan sudah berubah menjadi warna hijau, lingkaran warna hijau. Ini artinya berada di titik lingkarannya, titik pusat lingkaran. Tarik ke arah kanan. Nah, ini biar nggak goyang-goyang, kita aktifkan ortho mode-nya. Jadi dia pasti lurus, baik horizontal maupun vertikal. Oke, ke kanan jaraknya 55, terus ke atas 75. Kalau sudah, pencet escape. Terus kita bikin lingkaran lagi. R-nya 8, satu lagi di atas 8 juga. Terus lingkaran yang besar ya, R15. Jadi dari sini 15, bikin lingkaran lagi, 15 juga. Oke. Bisa bikin lingkaran satu-satu atau bikin 2 dulu baru di copy ke kanan dan kiri juga boleh. Bebas ya, metodenya mau pakai yang mana, yang penting gambarnya jadi. Kalau sudah garis bantunya dihapus, terus kita bikin garis tepinya dulu ya. Pakai line, huruf L, enter. Nah, untuk memastikan garisnya ini berada di garis singgung lingkaran, kita pakai perintah tan. Jadi tadi line, enter, terus tan, enter, baru diklik di lingkaran yang luar. Nah, ini bedain ya sama klik yang tadi. Ini kalau diklik di mana saja, pasti menjadi garis singgung lingkaran. Terus ketik tan lagi, enter, baru lingkaran yang kedua. Nah, ini udah otomatis menjadi garis singgung dua lingkaran ini. Gitu ya. Ketik tan lagi. Oke. Untuk garis yang kedua, line, tan, enter, lingkaran luarnya, ketik tan lagi, enter, lingkaran kedua. Satu kali lagi, line, tan, enter, lingkaran luar, tan lagi, enter,
lingkaran. Oke, escape kalau udah. Nah, jangan lupa ya, klik tan sebelum mengeklik lingkaran, biar jadi garis singgung lingkarannya. Nah, kalau sudah, kita tinggal menghapus garis selengkung yang ini, yang ada di dalam ini, dengan perintah trim, TR, Enter, diklik lingkaran yang mau dihilangkan. Oke, kalau sudah selesai untuk gambar yang pertama. Mudah ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke gambar kedua. Oke, saya kecilkan dulu. Oh, auto-nya kita matiin. Oke, di gambar yang kedua ini bentuknya seperti ini, persegi ya. Ukurannya 60-60. Terus yang dalam ini jaraknya 10 cm. Terus ini ada melengkung dengan jari-jari 6. Ini lingkaran luasnya 12, lingkaran dalamnya 6. Oke, kita mulai dari bikin apa dulu nih? Bikin kotakan dulu ya. Rectangle. Ukurannya 60 kali 60. Terus bisa di offset. Sorry. Offset sebanyak 10 ke dalam. Oke. Terus ini ada lingkaran-lingkaran. Berarti pakai circle gitu ya. Dari ujung sini 6 dan 12. Kita copy biar cepat. Di move. Tempel. Nah, teman-teman banyak cara. Nggak harus seperti ini. Bisa gunakan cara yang lain. Kalau misalnya ada yang lebih cepat. Ini saya pindah. Terus tinggal garis selengkung ya, yang ini. Pakai fillet. Select objeknya. Sorry. Fillet. Terus radiusnya kita rubah jadi 6. Oke. Fillet lagi. Fillet lagi. Jadi radiusnya jangan lupa dirubah dulu jadi 6 cm. Kalau sudah kita tinggal trim. Hapus garis yang tidak diperlukan. Ini.
sudah ini garis yang tersisa tinggal di-delete aja. Oke, selesai untuk gambar yang kedua. Kita pindah dulu. Di sampingnya. Oke. Gambar yang sudah jadi saya hapus dulu. Lanjut ke gambar ketiga. Oke, gambar yang ketiga bentuknya seperti ini. Hasil akhirnya yang bagian kanan ini. Ini ada lingkaran pertama, jari-jarinya 15. Lingkaran kedua, 24,5. Ini 36,9. Terakhir 49,5. Di sini ada buletan dengan jari-jari R-nya 6. Ini di fillet ya, garis lengkungnya R-nya 3. Terus jarak dari titik pusat lingkaran ke titik pusat lingkaran kecil ini 39,5. Terus ini garis tepinya, ujung garis ini di 45 derajat. Garis ini terus ada offset 45. Terus yang melengkung ini jari-jarinya 7,5. Terus, nah titik pusat dari lengkungan ini, titik pusatnya ini membentuk sudut 30 derajat ke kiri dari titik pusat ini sejauh 32 cm, gitu ya. Oke, kita coba dulu. Pertama bikin garis pakai perintah line. Kita aktifin autonya biar gampang. Ke atas, karena lingkaran terluarnya 49,5, saya buat garis 49,5. Oke, terus bikin lingkaran dari ujung garis bantu tadi. Lingkaran pertama 24,5. Terus bikin lingkaran lagi. Yang kedua 15 ya, yang paling kecil. Terus ada yang 39,5. Yang terakhir 49,5. Oke. Ada lagi lingkaran. Dari jaraknya 39,5. Berarti yang di sini ya. Dari perpotongan lingkaran ini jari-jarinya 6. Oke. Saya mau pakai teknik mirror. Jadi nanti saya buat seperempat bagiannya karena ini bisa di mirror ya. Baik secara horizontal maupun vertikal karena bentuknya simetris. Jadi nanti saya akan buat satu bagian yang ada di kuadran 1. Jadi bagian sini aja yang saya jadikan dulu, baru nanti di mirror ke kiri secara vertikal, terus di mirror lagi secara horizontal. Oke, kalau sudah mau bikin garis lengkung ini, pakai line dari titik pusat ini membentuk sudut
Oke, kalau sudut ini dimatiin dulu. 30 derajat dari ini berarti sudutnya 60 ya. Panjangnya 32. 32, sudutnya 60. Nah, saya mau bikin lingkaran yang ini dulu. Jadi titik pusatnya ini membentuk sudut 60 derajat, panjangnya 32, sama kayak ini ya. Kalau sudah, bikin lingkaran dengan pusat di ujung garis bantu tadi, R-nya yang ini ya, R-nya 7,5. 7,5, enter. Kalau udah, kita bikin tepi ini. Caranya tadi bikin garis bantu dulu, membentuk sudut 45 derajat, berarti ke sana ya. Pakai line dari titik pusat. Saya coba panjangnya harus lebih panjang dari lingkaran terluar. Tadi kalau yang terluar 49,5, berarti saya coba masukin 49 atau 50 aja deh. 50 membentuk sudut 45 derajat. Oke. Nah, jadi garisnya nggak sampai sini aja. Karena di sini baru garis yang ini ya, ada jarak 4,5. Berarti di offset 4,5 ke arah tengah. Berarti offset 4,5 garis ini ke tengah. Nah, ini ujungnya nanti. Ujungnya ini. Kalau udah, coba kita hapus garis bantunya. Nah, kalau udah pakai trim, ini kita hapus. Oke, sorry. Mana lagi? Ini ya. Oh, harus setengah lingkaran ini juga dihapus. Oke, ini juga dibersihin, di zoom ya. Oke. Oke, coba kita selesai dulu yang ujungnya sini. Kita kasih fillet dengan jari-jari, R-nya, R enter 3. Enter. Ini dan ini. Fillet lagi, ini dan ini. Oke, kita kasih garis bantu. Pakai line. Ini secara horizontal. Sembarang ya panjangnya, yang penting lebih ini. Biar kita trim bagian yang bawah. Oke. Tambahin ini biar menghilangkan setengah lingkarannya. Kita trim lagi. Oke, selesai. Tinggal kita mirror.
ketik MI, enter. Dari lingkaran ini ke atas. Nah, masih ingat ya? Kalau mirror, kalau yang di mirror itu masih tetap ada, pilih no. Jadi kalau pilihnya yes, ntar yang bagian kanan ini malah hilang. Kalau udah kita mirror lagi, pilih MI, enter dari ujung ke ujung. Oke. Oke, selesai di gambar yang ketiga. Kita coba pindah dulu ke sampingnya ini. Oh, sorry. Belum kepilih semua. Move. Oke. Selesai gambar ketiga. Lanjut gambar keempat. Oke, gambar keempat bentuknya seperti ini. Jadi ada lingkaran, jaraknya 97, jarak dari titik pusatnya. Terus ini ada garis lengkung dengan jari-jari 30, yang ini 50, yang ketiga 70, yang bagian dalam ini 20. Terus ini membentuk sudut 120 derajat. Lingkaran yang kecil ini 10 sama 20. Oke. Caranya saya pakai array ya nanti. Jadi bikin satu bagian terus nanti di array. Oke, kita coba bikin lingkaran pakai circle, huruf C, enter, lingkaran paling kecil 20, terus yang keduanya berapa tadi? 30 ya. Terus ada yang 50 sama 70. Terus yang di samping kita pakai garis bantu dulu ya. Dari pusat lingkaran ke kanan 97. Oke. Terus di ujungnya ada lingkaran. Jari-jarinya 10 sama 20. Oke. Terus ini nanti ada garis di sininya ya. Saya pakai offset. Offsetnya karena ini 10, ini 20, berarti offsetnya 10. Di sini, sorry, offsetnya 40. Offset 40. Oh, 20, sorry. Lingkaran yang luarnya 20 ya. Offset 20, enter, ke atas, ke bawah. Oke. Kalau sudah, kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Ini nggak perlu. Pakai trim ya. Ini nggak ada, nggak ada.
Kalau udah tinggal kita array yang bagian ini. Array-nya pakai array polar karena terpusat di satu lingkaran. Yang mau di array kita pilih. Sorry. Terus enter, pilih titik pusat array-nya, masukin itemnya, kita ganti jadi 3. Oke. Udah, tinggal di trim. Bagian yang harusnya kita hapus dulu, yang nggak perlu. Oke. Sudah jadi. Udah ya. Kalau udah kita pindah. Move. Lanjut ke gambar ke-5. 2, 3, 4, 5. Open. Nah, gambar ke-5 ini bagian atasnya mirip-mirip sama gambar ke-3. Ukuran-ukurannya juga sama persis. Cuma ini jadi 3. Cara mudahnya kita pilih gambar yang kedua dulu. Paste. Terus kita hilangkan bagian setengahnya. Kita pilih terus di array polar. Titik pusatnya di sini sebanyak 3. Oke, udah langsung jadi. Lanjut ke gambar ke-5, 6. Itu untuk gambar ke-5 kalau misalnya teman-teman mau bikin manual dari awal satu-satu boleh ya. Sekalian melatih gambar, bakat gambar kalian. Oke, ini saya pindahin dulu. Oke. Gambar ke-6 bentuknya ada segi 6, lingkaran dalamnya jari-jarinya 15, terus segi 6-nya berada di lingkaran dalam. Jadi segi 6 di dalam lingkaran dengan jari-jari 30 ya. Terus ini ada bagian bawah ini jaraknya 10 ya. Terus lingkaran yang bawah ini jari-jarinya 10 sama 15. Terus yang mengelilingi ini jari-jarinya 54, 58. Oke. Jadi lingkaran ini berada tepat di tengah-tengah. Jadi titik tengahnya berada di tengah-tengah dua garis ini ya. Oke, kita mulai dari bikin lingkaran. Lingkaran dalamnya pertama 15, yang kedua 30, yang ketiga 54, sama satu lagi 58. Udah, ini pakai cara array lagi ya, array polar. Jadi yang mudah kita bikin bagian yang bawah.
Oke, pakai garis bantu, line, dari ini ke bawah, panjangnya 56. Oke, pakai lingkaran, dari ujung ini 10, lingkaran keduanya 15. Terus karena ini jaraknya 10, saya offset ke samping 5 ya. Jadi ke kiri 5, ke kanan 5. Oke. Terus apa lagi? Oh iya, segi 6. Segi 6-nya belum. Oke, bisa pakai perintah apa buat segi 6? Polygon ya. Ketik polygon atau pol aja. Enter, masukin segi 6, berarti angka 6. Masukin titik pusatnya di titik pusat lingkaran ini. Nah, ada dua pilihan, inscribe atau circumscribe. Kalau di dalam lingkaran berarti pilih yang atas, kalau di luar lingkaran pilih yang bawah. Di dalam lingkaran, terus ke samping sampai lingkaran yang jari-jarinya 30 ya. Enter. Oke. Sudah. Di trim dulu garis-garis yang tidak dibutuhkan. Nah, untuk yang bagian sini, karena nggak simetris ya, jadi ini di bagian sebelah kiri yang di atas, kanannya di bawah, tapi kalau yang ini malah kebalikannya. Ini yang di bawah, ini yang di atas. Makanya nanti untuk bagian area sininya di trimnya terakhir. Jadi kita hilangkan dulu bagian yang ini dulu. Ini yang hilang. Oke, ini ya. Baru nanti ini yang kita array. Array polar. Kita klik bagian-bagian yang mau di array. Enter. Arraynya di titik pusatnya. Jumlahnya 3. Oke. Kalau udah kita trim. Nah, kalau habis di array ini nggak bisa di trim langsung ya. Jadi karena udah jadi satu, jadi yang ini kita pecah dulu pakai di explode. Oke. Explode. Di explode, klik yang di array tadi. Oke, udah. Sekarang tinggal di trim. Ini di bawah. Terus kalau yang ini di atas. Ini di bawah. Yang sebelah sini ini di bawah. Dan ini di atas. Oke, jadi gambar ke 6. Masih ada kah?
Oke, ini gambar yang terakhir, gambar ketujuh. Ini juga gampang ya. Kita bisa pakai prinsip yang kedua tadi atau ketiga. Jadi bikin seperempatnya aja, baru nanti di mirror. Oke, kita mulai dari bikin seperempat kuadran satu aja ya. Pertama bikin kotakan dulu. Rectangle. Ukurannya X-nya 75, Y-nya 40. Oke, pakai garis bantu, terus bikin lingkaran, jari-jarinya 12, di ujung sini bikin lingkaran lagi, jari-jarinya 5. Bikin lingkaran lagi, jari-jarinya 5 juga, sama satu lagi, jari-jarinya 10. Oke, pakai garis dari ujung ini ke bawah ya, untuk bikin garis yang ini, atau bisa juga pakai offset 5. Kita offset garis tengah ini ke kanan dan ke kiri. Ada lagi, oh iya, bikin lingkaran lagi dari titik tengah. Jari-jarinya 10. Oke. Ini garis ke kanan 5. Terus yang bagian sininya, ini jarak antar titik pusatnya 20. Berarti bikin garis dulu, panjangnya 20, baru bikin lingkaran di ujungnya. Nah, lingkarannya 5. Oke, bikin garis singgungnya ya. Jangan lupa pakai tan. Oke, habis itu hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Ini buat dibantu. Oke. Kita hapus seperempat bagiannya. Sorry, ini nggak dihapus ya. Oke, ini hapus.
Yang sebelah sini juga dihapus ya. Sama ini. Oke. Kalau udah baru di mirror, MI, enter, pilih yang mau di mirror, enter, kita secara vertikal dulu. Oke, enter. No. Mirror lagi. No. Oke. Selesai. Kita pindahin dulu. Oke, kalau udah tinggal dirapikan. Gambarnya kita hapus. Sorry, ini ikut kehapus. Ini dihapus. Oke. Kalau udah, kita balik ke cop. Nah, sekarang kita masukkan gambarnya. Oke. Kalau udah tinggal digeser ya. Terlalu besar batu banding. Untuk yang atas, pakai skala 1:20. Saya rasa cukup segini ya. 1:20. Oke, untuk yang bawahnya 1:20 ya tadi. Oke. Sudah selesai untuk praktikum minggu ke-7-nya. Sama satu lagi, silahkan dicoba gambar sendiri untuk gambar sumur resapan. Sorry. Gambarnya nanti di-share di grup ya. Oke, ini susunannya. Oh iya, ada tambahan lagi latihan menggambar bangun dasar. Latihan menggambar bangun dasar lanjut. Jadi ditambahin di bagian bawahnya pakai annotate. Latihan apa tadi? Menggambar bangun dasar. Kapital semua. Ukurannya 0,3 aja. Sorry. Rata tengah. Paste. Yang keduanya tambahin lanjut. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan. Klik save as. Diingat-ingat lokasinya di mana. Format nama filenya pakai huruf kapital semua.
gamtek spasi kelas kalian, misal 2AP1 spasi minggu ke-7 MG7 spasi NIM kalian ya, J3M berapa gitu ya, spasi NIM, spasi nama. Kalau sudah filenya DWG, save. Selain file DWG-nya, saya minta juga disimpan dalam bentuk PDF. Namanya sama. Jadi untuk yang PDF, caranya ekspor. Jadi klik ekspor PDF. Namanya sama, formatnya PDF, save. Sama satu lagi, silahkan copy komen. Jadi komen yang ada di sini, kalian copy history. Terus buka notepad, paste di sini. Oke. Kalau sudah, filenya juga dikasih nama yang sama, di save as, di lokasi yang sama, di dokumen ya. Namanya juga sama, gamtek, spasi, kelas kalian, spasi MG7, minggu ke-7, spasi NIM teman-teman, terus nama. Kalau sudah, di save. Nah, 3 file tadi, DWG, PDF, dan TXT, itu yang dikumpulkan. Gitu ya. Semoga jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bisa tanya-tanya di grup. Oke, saya tutup pertemuan ke-7 ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.